Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Sudani Nubatonis. Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Nusa Cendana. Mari kita lihat kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Lalu indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui media ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Budaya okomama atau mengonsumsi sirih, pinang, dan kapur sudah melekat pada setiap lapisan masyarakat Timor. Budaya ini dianggap sebagai suatu simbol adat dan sebagai bentuk penghormatan. Tak jarang, makanan lokal ini dapat dijumpai di hampir setiap kios yang ada di Pulau Timor. Namun, selama pandemi terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang, yaitu lonjakan harga yang cukup tajam untuk penjualan makanan lokal tersebut. Berikut contoh permasalahannya. Pak Nahor adalah salah satu pedagang di desa Onungtono. Ia hendak memenuhi persediaan sirih, pinang, dan kapur di kiosnya. Harga tiap kilogramnya berturut-turut sebagai berikut. Ia ingin membeli 10 kg untuk dijual lagi kepada konsumen di desa tersebut. Ada ketentuan yang ditetapkan Pak Nahor, yaitu pembelian pinang 2 kali banyaknya dari sirih. Sedangkan dana yang dimiliki adalah Rp2.650.000. Nah, berapa kilogram yang harus dibeli untuk masing-masing jenis dagangannya? Menurutmu, apa tujuan penyelesaian masalah tersebut? Lalu, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Pertama, kita misalkan X sebagai banyak pinang, Y sebagai banyak sirih, dan Z sebagai banyak kapur. Diketahui, 3 jenis dagangan tersebut dijual masing-masing per kilogramnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang diketahui adalah total yang dibutuhkan, ketentuan pembelian pinang, dan dana yang tersedia. Jika kita buat dalam model matematis, kita peroleh bentuk sebagai berikut, yang terdiri atas 3 persamaan. Dari penyelesaian sebelumnya, kita peroleh sistem persamaan linear sebagai berikut, di mana sistem persamaan ini kita sebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, mengapa demikian? Karena mempunyai ciri terdiri atas 3 persamaan dan memiliki 3 variabel yang saling terkait, yaitu variabel X, Y, dan Z. Jadi, dapat kita simpulkan definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu sistem persamaan yang memuat lebih dari satu persamaan linear 3 variabel dengan himpunan variabel yang sama. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut, di mana A, B, dan C adalah koefisien, X, Y, dan Z adalah variabel, dan D adalah konstanta. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Diketahui 2 selendang tambah 1 masker tambah 1 gelang tenun. Kita misalkan X sebagai selendang, Y sebagai masker, dan Z sebagai gelang tenun. Maka persamaan yang dihasilkan adalah 2X tambah Y tambah Z. Kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, dari soal diketahui 3 buah jeruk, 5 buah mangga, dan 5 buah alpukat. Misalkan A sebagai jeruk, B sebagai mangga, dan C sebagai alpukat. Maka persamaan yang dihasilkan adalah
3A tambah 5B tambah 5C sama dengan 75.000. Contoh 3. Adi, Eva, dan Yani pergi ke warung secara bersamaan. Berikut adalah pesanan mereka. Nah, menurutmu, berapa harga masing-masing makanan per porsinya? Yuk kita bahas. Penyelesaian SPLTV. Ada 3 metode penyelesaian. Yang pertama, kita bahas metode substitusi. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan metode substitusi. Nah, berikut langkah pengerjaan dengan metode substitusi yang terdiri atas 3 langkah. Berdasarkan soal pada contoh 3, kita misalkan X sebagai harga jagung bose, Y sebagai harga daging CI, dan Z sebagai harga rumpur rampe. Kita dapat SPLTV sebagai berikut. Yang pertama, kita ubah persamaan 2 menjadi persamaan 4. Lalu, kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 1, kita dapat persamaan 5. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Kita dapat persamaan baru yaitu persamaan 6. Selesaikan SPLTV persamaan 5 dan 6. Selanjutnya, kita substitusi ke persamaan 6. Diperoleh nilai Z yaitu 10.000. Selanjutnya, kita substitusi nilai Z ke persamaan 5. Diperoleh nilai X yaitu 15.000. Kita substitusi nilai X dan Z ke persamaan 2, diperoleh Y sama dengan 45.000. Sehingga nilai X 15.000, Y 45.000, dan Z 10.000. Selanjutnya kita bahas penyelesaian dengan menggunakan metode kedua, yaitu metode eliminasi. Nah, berikut definisi dari metode eliminasi. Selanjutnya, kita lihat langkah penyelesaian dengan metode eliminasi. Dengan soal yang sama, kita gunakan langkah penyelesaian seperti pada metode substitusi. Untuk metode eliminasi, kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2, kita dapat persamaan 4. Kemudian, eliminasi Y dari persamaan 2 dan 3, kita dapat persamaan 5. Selanjutnya, kita eliminasi X dari persamaan 4 dan 5, kita dapat nilai Z. Dan kemudian kita eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5, kita dapat nilai X. Langkah berikut, kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 3, kita dapat persamaan 6. Selanjutnya, kita eliminasi X dari persamaan 2 dan 3, kita dapat persamaan 7. Berikutnya, kita eliminasi Z dari persamaan 6 dan 7, kita dapat nilai Y 45.000. Sehingga diperoleh X 15.000, Y 45.000, dan Z 10.000. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Berikutnya, kita akan bahas penyelesaian dengan metode yang ketiga, yaitu metode gabungan. Mari kita lihat definisi dari metode gabungan. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, pertama kita bisa eliminasi terlebih dahulu, baru substitusi, atau yang kedua, kita bisa substitusi terlebih dahulu, baru menggunakan metode eliminasi. Untuk penyelesaian contoh ketiga, pertama kita misalkan terlebih dahulu seperti pada penyelesaian metode sebelumnya. Kita eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mensubstitusinya. Langkah eliminasi kita gunakan seperti pada metode eliminasi.
Setelah menggunakan metode eliminasi untuk mendapat nilai X dan nilai Z, kita akan substitusi nilai X dan Z ke persamaan 2 untuk mendapat nilai Y. Jadi kita peroleh Y sama dengan 45.000. Sehingga dapat kita tulis nilai X 15.000, Y 45.000, dan Z 10.000. Dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Tugas untukmu, coba kamu buktikan bahwa jika dikerjakan dengan substitusi terlebih dahulu, apakah akan memperoleh hasil yang sama? Nah, apakah kalian sudah paham terkait materi SPLTV? Semoga paham ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan salam matematika. Created using Powtoon.